pihak Muller dan Raminten Dago Elos bersengketa, tapi kenapa warga kampung Cirapuhan jadi taruhan? Oknum-oknum telah disuap, sementara itu media pun telah dibelinya. Baik penggugat menang atau kalah, warga... Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya. Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setcom. Bisa dimasukkan? Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya, Muhammad Basuki Yaman, pengaduan warga kampung Cirapuhan, telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial. Nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih. Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum mengatasnamakan masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada. Nah, begini. Kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya, ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah kanwil? Kalau ini kan saya tahu kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya, proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap. Misalnya, Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini, peraturan Menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua. Cukup? Baik. Tambah dikit Pak Ketua. Boleh, silakan. Menyambung dari baru pada mudik. Ini sampai Angga. Halo Mas Angga. Ya. Ayo Pak. Jadi maaf kalau kemarin tadi ada orang asing masuk ke sini, kita sangat-sangat preventif, kita sangat-sangat aware, ya karena memang kita harus seperti itu. Ini cara kami mempertahankan ruang hidup kami.
Ya betul, benar sekali rasa paranoid gitu ya dari warga masyarakat itu akhirnya kita salurkan ke dalam jadi jauh lebih bentuk yang positif. Ya takut boleh, jadi karena semua orang pasti punya rasa takut. Tadi juga kan habis beres posyandu nih, saya malah belum pulang. Terus ada di grup ini ada drone di atas ini perbatasan. Langsung gini lagi. Saya kejar. Ini adalah salah satu bentuk kewaspadaan dari warga, dari semua pihak-pihak yang memang tidak menginginkan warga tenang gitu ya. Makanya semua warga sekarang posisinya adalah alarm berjalan untuk warga itu sendiri gitu. Merasa tidak aman gitu setiap saat ya? Buat kami di lokasi konflik gitu ya, memang mau tidak mau kami tidak bisa untuk menyandarkan kepada misalkan hanya Linmas ataupun bahkan kepolisian gitu atas semua keamanan di tingkat lokal kami gitu ya. Semuanya ya? Dari Semuanya, anak kecil, dari dewasa, anak kecil, bapak, dewasa. ibu. Kayak misalkan ada anak kecil, ya mungkin rekan-rekan bisa melihat gitu ya, banyak anak-anak bermain Bermain, segala ya. macam gitu. Ketika ada yang berseragam, entah apapun warna seragamnya, mereka pasti akan laporkan itu ke orang tuanya. Oh ya? Segitunya? Sampai segitu. Anak-anak? Anak saya itu ketika kejadian saja di 2023 itu dia baru berusia 3 tahun setengah mau ke 4 tahun. Ketika ada yang ngetok pintu rumah saya, karena rumah saya di depan, Pap nanti dulu Pap, di depan aku lihat itu polisi atau bukan. Saya nggak pernah untuk ngajarin hal seperti itu, tapi semua anak-anak di sini tahu. Hanya tercetak dari satu momen di satu malam hari. Karena ada penipu bernama Muller yang mau mengambil tempat kami, lahan kami. Apalagi waktu tanggal 14 Agustus itu, waktu malam itu. Wah, sedih banget sampai subuh kita nggak bisa keluar. Yang cedera pun kena gas air mata tetap di rumah diobatin seadanya gitu. Kalau keluar pasti kita ditangkap. Sampai mereka itu masuk ke pelosok-pelosok, ngegedor rumah warga itu, polisi sampai buka pintu nak, ngomong kasar gitu. Sambil mata melotot kayak lagi, wah ngeri pokoknya. Selain itu, polisi juga mendobrak rumah-rumah warga untuk mencari pelaku aksi. Akibat kejadian ini, sejumlah warga mengaku trauma. 4 orang warga dilaporkan menderita luka akibat kejadian ini. Jadi banyak banget warga yang rusak barangnya sama polisi. Kalau misalnya Mbak semua coba bicara satu persatu sama warga itu mungkin akan membuka luka lama, dan itu air mata mereka akan tumpah kalau bercerita tentang 14 Agustus, karena memang itu tuh kayak simulasi perang. Kayak simulasi perang tapi beneran gitu. Artinya apa? Itu kan membekas, itu melukai hati masyarakat. Mata kita, hidung, tenggorokan itu sakit banget. Udah kayak saya pun merasa baru seumur hidup merasakannya tuh kayak Ada ratusan jarum kena ke kulit kita tuh bukan bohongan gitu. di karena gas air mata maksudnya? Iya, karena gas air mata, dan notabene ini gas air matanya sudah expired. Jadi itu efeknya akan lebih buruk dari gas air mata yang belum expired gitu. Ini gas air matanya ya ini cuma beberapa. Jadi berarti masuk ke permukiman kan? Betul, ini, kita hitung lebih dari 18 gas air mata ketika malam itu. Namun, Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengeklaim bahwa lemparan itu bukan berasal dari petugas kepolisian. Bahwa dari kami sedang bernegosiasi, tapi tidak tahu mungkin dari belakang ada yang melempar sesuatu, dan kami yakinkan bukan dari kami. Tapi ya saya sih selalu mencoba untuk melihat dari sisi positif. Dengan kejadian itu justru membuat warga kita lebih guyup, membuat warga kita yang tadinya tidak mau bangun dari tempat tidurnya, tidak mau keluar dari rumahnya, dipaksa untuk keluar, dipaksa untuk mempertahankan ruang hidup kami di sini, yaitu dengan bersama-sama menjaga ruang hidup kami. Ini kalau misalkan pagi-pagi ini pasar. Terminal Termasuk itu terminal pasar. ya tadi ya? Iya, seluruh terminal itu pasar. Kalau di pagi hari. Gitu. Warga banyak yang berdagang, para pendatang juga banyak yang juga berdagang gitu ya, di luar daripada Dago Elos gitu.
akhirnya jadi kepedulian bersama. Oh iya, ini pemaknaan ruang hidup. Jadi kita tentu saja tidak terbutakan hanya dengan kasus gitu ya. Tapi kita berkampanye bahwa hak ruang hidup itu hak semua individu yang ada di Indonesia gitu. Yang ada di dunia ini. Termasuk warga di Dago Elos. Betul, termasuk warga di Dago Elos. Kami di Dago Elos mengalami 2 kali panggilan eksekusi, teguran eksekusi gitu ya. Di Amaning pertama di bulan Februari 2024, warga berbondong-bondong datang ke pengadilan, kita nyatakan penolakan kami terhadap semua amar putusan pengadilan. Kami tidak akan bergerak satu langkah pun dari Dago Elos. Karena ini adalah hak ruang hidup kami. Panggilan kedua itu di bulan Maret, itu di tengah-tengah bulan puasa. Kami tidak ada yang datang. Itu penegasan dari kami bahwa kami tidak akan beranjak dari ruang hidupnya kami gitu di sini. Ini bukan sekadar tempat tinggal ya? Betul, ini bukan sekedar tempat tinggal. Kalau masalah tanah dan bangunan, ya pasti akan kembali ke pribadi masing-masing, ke keluarga masing-masing, ke penjual dan lain sebagainya gitu. Tapi kita bukan hanya membicarakan masalah rumah dan bangunan, gitu. Kita membicarakan ruang hidup kami. Gitu. Di sini anak-anak semua bersosialisasi, keluarga dari satu keluarga, tetangga menjadi keluarga dan lain sebagainya gitu. Berpendidikan di sini, bermata pencarian di sini. Ya saling aja ya kita lihat aja posisi kita emang kayak gini gitu kan, dijelasin sejelas-jelasnya gitu. Kalau kita nggak melawan ya kita pergi gitu, jadi gembel gitu. Kalau yang mending kalau punya pilihan lain, punya tempat pilihan, tinggal lain ya. kalau punya duit, kalau nggak punya ya ngegembel lah gitu kan. Walaupun cuma rumah 3 kali 3 meter ya sama kita berjuangnya sama kayak yang punya hektaran gitu. Bener nggak Tante? Pokoknya tanah Dago Elos ibuku. Maka ya buat kami ini adalah perjuangan yang nyata. Itu kan pasti melelahkan banget, hidup dalam kondisi yang was-was terus, hidup setiap saat. Hidup di tengah ketidakpastian, di tengah titik api seperti ini, itu sudah mulai dan sudah ya menguras tenaga, pikiran, materi, kerenggangan sosial. Itu sudah menguras segalanya. Capek banget pokoknya, capek banget. Untuk warga yang pasti banyak yang takut segala macam, untuk memilih tidak pergi saja, itu adalah sebuah perjuangan. Tangan yang tadi sampai ngejar ininya. Semuanya. Ngejar drone-nya. Iya. Kamu tadi lihat gimana sampai lewat? Pas lihat di lapang poli, ada drone, terus langsung lari ke pos. Iya, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita coba apa sih yang sebenarnya terjadi dalam sengketa tanah Dago. Nah, yang digugat 6,9 3 buah gendom. Mulai dari sini ya. Ini di selatan, tengah, ini utara. Itu yang digugat. Sementara subjek yang digugat itu ada di sini. Sementara yang di tengah itu udah dikondisikan, dimanipulasi. Jadi kampung Cirapuhan dirubah jadi Dago Elos. Ya lebih kurang sekitar 2 hektar. Nah, sedangkan di sini itu subjeknya nggak digugat, namun objeknya digugat. Nah, manipulasi ini dengan tujuan kamuflase. Biar nggak tampak ini kolusi saling gugat. Yang tampak adalah gugatan murni. Beda gugatan murni dengan kolusi mafia tanah saling gugat itu apa? Kalau gugatan murni, penggugat memperjuangkan hak, tergugat pun memperjuangkan hak. Tapi kalau kolusi, penggugat nggak yakin bahwa itu haknya, sementara tergugat pun nggak yakin itu haknya. Sehingga penggugat dan tergugat itu berkolusi untuk sharing kerjasama. Nah, kerjasamanya, nah ini tadi yang digelapkan. Terus korelasinya lagi, lainnya lagi, buktinya lagi apa? Ada BBB 15.000 meter. Nah itu yang digelapkan.
Nah, itu laporan PBB itu hilang tahun 2016. Berganti ke Dedi M. Saad. Nah, itu yang nggak muncul. Nah, itulah bila mana pihak tergugat menang, itu bisa jadi kolusi antara pihak penggugat sama tergugat, bisa bagi-bagi. Sementara kalau penggugat menang dapat segini banyak, ya kan? Ini yang digugat 6,9 hektar. Sementara tergugat itu mempertahankan juga sama dengan hak Gendom Buraminten 6,9 hektar terdiri dari 4 buah. Sementara gugatan Muller itu cuma 6,3 terdiri dari 3 Gendom Verponding. Nah, makanya banyak pihak yang nggak berani untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pihak Muller dan Raminten Dago Elos bersengketa, tapi kenapa warga kampung Cirapuhan jadi taruhan? Oknum-oknum telah disuap, sementara itu media pun telah dibelinya. Baik penggugat menang atau kalah, warga